Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmat Ali Fariski dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Dan dalam video ini saya akan membahas dan juga menjawab beberapa pertanyaan mengenai AAS atau Atomic Absorption Spectroscopy. Nah, untuk pertanyaan pertama ada di sini, ya. Apa prinsip dasar dari Atomic Absorption Spectroscopy atau AAS dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menganalisis konsentrasi unsur dalam sampel? AAS adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi suatu unsur dalam sampel. Prinsip kerjanya didasarkan pada penyerapan energi oleh atom-atom bebas dalam keadaan gas. Sampel diuapkan menjadi atom-atom bebas, kemudian disinari dengan cahaya pada panjang gelombang spesifik. Atom-atom akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu sesuai dengan karakteristik unsur tersebut. Jumlah cahaya yang diserap sebanding dengan jumlah atom dalam sampel, sehingga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur tersebut. Nah, lalu apa sih penerapan AAS dalam analisis konsentrasi unsur? Nah, teknik AAS digunakan secara luas dalam berbagai bidang nih, seperti lingkungan, biologi, farmasi, dan juga geologi. Sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu dipersiapkan kemudian diuapkan menjadi atom-atom bebas. Atom-atom ini kemudian disinari dengan cahaya dari lampu katoda berongga yang memancarkan radiasi spesifik untuk unsur yang akan dianalisis. Cahaya yang tidak terserap akan dideteksi dan diukur dengan membandingkan intensitas cahaya yang diteruskan dengan intensitas cahaya awal. Konsentrasi unsur dalam sampel dapat ditentukan. Oke, next ke pertanyaan yang kedua di sini. Jelaskan perbedaan antara AAS nyala dan AAS tungku grafit, serta sebutkan aplikasi spesifik untuk masing-masing jenis. Perbedaan utama keduanya sebenarnya terletak pada metode atomisasi sampelnya. Yang pertama adalah AAS nyala, itu dari atomisasinya, sampel diubah menjadi aerosol atau partikel yang sangat halus dan kemudian disemprotkan ke dalam nyala api. Panas dari nyala api menguapkan pelarut dan mengatomisasi unsur yang akan dianalisis. Sedangkan pada AAS tungku grafit, sampel ditempatkan langsung ke dalam tabung grafit yang dipanaskan secara bertahap hingga suhu yang sangat tinggi. Proses pemanasan ini menguapkan pelarut, mengabulkan matriks sampel, dan akhirnya mengatomisasi unsur yang akan dianalisis. Nah, kalau untuk keunggulan dari AAS nyala, itu cepat, sederhana, dan cocok untuk analisis sampel dan konsentrasi relatif tinggi. Tapi ada kelemahannya, yaitu adalah sensitivitas lebih rendah dibandingkan AAS tungku grafit, mudah terpengaruh oleh matriks sampel, dan tidak cocok untuk sampel dan viskositas tinggi. Nah, kalau untuk AAS tungku grafit itu memiliki keunggulan juga nih, seperti sensitivitas jauh lebih tinggi dibandingkan AAS nyala, cocok untuk analisis sampel dengan jumlah volume kecil dan konsentrasi sangat rendah, serta dapat mengatasi interferensi matriks. Lalu juga memiliki kelemahan, waktu analisis lebih lama, biaya operasional yang lebih tinggi, dan lebih rentan terhadap kontaminasi. Kita masuk juga kepada penerapan dari AAS nyala, itu adalah analisis rutin sampel dengan konsentrasi logam yang relatif tinggi, seperti analisis air minum, limbah industri, dan sampel lingkungan lainnya. Kalau untuk AAS tungku grafit, itu aplikasinya analisis sampel dengan konsentrasi logam yang sangat rendah, seperti analisis jaringan biologis, sampel air ultramurni, dan sampel lingkungan yang terkontaminasi. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Ada di sini, mengapa pemilihan panjang gelombang spesifik sangat penting dalam AAS dan bagaimana cara menentukan panjang gelombang yang tepat untuk analisis? Pemilihan panjang gelombang yang tepat dalam AAS sangat krusial karena panjang gelombang ini menentukan seberapa spesifik dan sensitif suatu analisis dapat dilakukan. Setiap unsur memiliki spektrum serapan atom yang unik. Artinya, setiap unsur akan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, mengapa penting? Dengan memilih panjang gelombang yang sesuai dengan garis resonansi atom unsur yang akan dianalisis, kita dapat memastikan bahwa hanya atom unsur tersebut yang akan menyerap cahaya dan terdeteksi.
Hal ini menghindari interferensi dari unsur lain yang mungkin ada pada sampel. Lalu kalau misalnya kita lihat dari segi sensitivitas, panjang gelombang yang dipilih harus berada pada puncak serapan atom, sehingga sinyal yang dihasilkan akan maksimal. Ini memungkinkan deteksi konsentrasi unsur yang sangat rendah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, adalah pertanyaan nomor 4. Ada di sini. Apa peran atomizer dalam AES dan bagaimana jenis atomizer yang berbeda mempengaruhi sensitivitas dan selektivitas analisis? Nah, kita bahas dulu nih mengenai perannya nih. Atomizer dalam AES memiliki peran yang sangat krusial, yaitu mengubah sampel yang berupa larutan menjadi atom-atom bebas. Atom-atom inilah yang akan menyerap radiasi pada panjang gelombang spesifik, sehingga memungkinkan kita untuk mengukur konsentrasi suatu unsur dalam sampel. Pengaruh terhadap sensitivitas dan selektivitas. Nah, kalau misalnya terhadap sensitivitas, atomizer tuku grafit umumnya memberikan sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan atomizer nyala, karena waktu tinggal atom dalam daerah pengukuran lebih lama, sehingga peluang terjadinya penyerapan radiasi menjadi lebih besar. Nah, kalau misalnya dari segi selektivitas, kedua jenis atomizer secara umum memberikan selektivitas yang baik jika panjang gelombang yang dipilih sesuai dengan garis resonansi atom unsur yang akan dianalisis. Namun, atomizer tungku grafit dapat memberikan selektivitas yang lebih baik dalam beberapa kasus karena kondisi atomisasi yang lebih terkontrol. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Kita akan bahas mengenai soal nomor 5 nih. Soalnya ada di sini. Identifikasi sumber kesalahan umum dalam AES dan jelaskan bagaimana kesalahan ini dapat diminimalkan atau dihindari. Oke, yang pertama adalah kesalahan dalam preparasi sampel. Ada kontaminasi. Sampel bisa terkontaminasi oleh reagen, peralatan, atau lingkungan. Nah, cara pencegahannya adalah gunakan reagen yang berkualitas tinggi. Bersihkan semua peralatan dengan seksama dan bekerja dalam lingkungan yang bersih. Bisa juga pengenceran tidak tepat. Pengenceran sampel yang salah bisa menyebabkan kesalahan perhitungan konsentrasi. Nah, pencegahannya lakukan pengenceran dengan teliti menggunakan pipet volumetrik dan labu ukur yang telah dikalibrasi. Lalu kesalahan penyetelan panjang gelombang yang tidak tepat. Panjang gelombang yang digunakan harus sesuai dengan garis resonansi unsur yang dianalisis. Nah, cara penjagaannya bagaimana nih? Kalibrasi instrumen secara rutin dan gunakan lampu katoda berongga yang sesuai. Lalu kesalahan pada kalibrasi, kurva kalibrasi yang tidak linear. Cara pencegahannya adalah gunakan rentang konsentrasi standar yang sesuai dan pastikan kurva kalibrasi memiliki koefisien korelasi tinggi. Lalu kesalahan juga bisa dari manusia, yakni kesalahan dalam pencatatan data. Kesalahan dalam mencatat data bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan. Nah, pencegahannya adalah catat data dengan teliti dan periksa kembali sebelum melakukan perhitungan. Nah, yang terakhir itu ada kesalahan dalam perhitungan. Kesalahan dalam perhitungan bisa menyebabkan hasil yang tidak akurat. Pencegahannya gunakan perangkat lunak analisis data yang telah teruji dan periksa kembali semua perhitungan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, yakni pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya ada di sini. Deskripsikan satu aplikasi praktis di mana AES digunakan secara luas dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Analisis logam berat dalam air minum. Mengapa AES dipilih? Karena AES itu memiliki sensitivitas tinggi. AES mampu mendeteksi konsentrasi logam berat yang sangat rendah, bahkan pada tingkat bagian per miliar atau ppb, atau bahkan lebih rendah. Ini sangat penting karena banyak logam berat berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Lalu dari segi spesifisitas, setiap logam berat memiliki panjang gelombang yang unik. Hal ini memungkinkan AES untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi logam tertentu tanpa terganggu oleh keberadaan logam lainnya dalam sampel. Lalu kalau misalnya dari segi kecepatan, AES relatif cepat, terutama untuk unsur-unsur yang umum dianalisis. Ini
memungkinkan pengujian sejumlah besar sampel dalam waktu yang singkat. Kalau dari segi akurasi, AES dapat memberikan hasil analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Nah, mengapa sih AES itu lebih baik dibandingkan metode lain? Kita sekarang membandingkan dengan spektrofotometri UV, VIS. AES lebih sensitif untuk menganalisis logam karena melibatkan interaksi langsung dengan atom logam. Sedangkan UV VIS lebih sering digunakan untuk analisis senyawa organik. Nah, kalau kita bandingkan dengan ICP-OES, AES lebih sederhana dan lebih murah untuk dioperasikan. Meskipun ICP-OES memiliki kemampuan multi-elemental yang lebih baik. Namun, untuk analisis logam berat dalam air minum, AES seringkali sudah cukup memadai. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ke metode yang di video sebelumnya sudah kita bahas, yaitu titrasi, dibandingkan dengan metode titrasi, AES lebih cepat dan lebih sensitif untuk konsentrasi logam yang sangat rendah. Oke, sekian pemaparan dan pembahasan mengenai AES. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata atau lainnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.